Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan mempersiapkan khotbah kita minggu ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Hari ini Engkau berikan kesempatan yang baru bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur kalau pada hari ini Engkau boleh berikan kesempatan bagi kami untuk mempersiapkan diri menyampaikan firman-Mu pada kebaktian minggu ini. Biarlah Tuhan, hari ini kami diperlengkapi dan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu, sehingga firman-Mu terlebih dahulu menguasai kami, mengubahkan hidup kami, dan Engkau mampukan kami untuk menyampaikannya kepada setiap jemaat-Mu, sehingga firman Tuhan yang jadi renungan hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang jadi renungan kita pada minggu ini diambil dari Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Berkata demikian bagi kita semua. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyi itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi renungan kita pada minggu ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema pada minggu ini adalah Tuhan mengasihi orang percaya. Saudara-saudari yang terkasih, pada tanggal 7 Desember 1998 di bagian utara Armenia terjadi gempa dengan kekuatan 6,9 skala Richter. Gempa itu menghancurkan sebuah gedung sekolah di antara bangunan-bangunan lainnya. Dan di tengah keramaian, di tengah suasana yang sangat panik, seorang bapak berlari menuju sekolah tersebut. Kemudian ternyata anaknya menuntut ilmu di sana setiap harinya. Kemudian ia sambil berlari, ia terus teringat kepada kata-kata yang ia ucapkan selalu kepada anaknya. Anakku, apapun yang terjadi, Papa akan selalu bersamamu. Sesampainya di mana sekolah itu harusnya berdiri, ia kemudian hanya mendapati sekolah itu berupa tumpukan batu, kayu, semen dari sisa gedung yang hancur, dan kehancuran itu adalah kehancuran yang total. Pertama dia hanya berdiri,
Dia menahan rasa tangisnya. Kemudian ia pergi ke tempat di mana harusnya ruangan kelas anaknya berada. Kemudian ia menggali tangannya. Kemudian ia menggunakan tangannya menggali sedikit demi sedikit, mengangkat batu-batu yang bertumpuk-tumpuk di sana. Ada seseorang yang sempat menegur dia. Ia berkata, "Tidak ada gunanya lagi, Pak. Mereka pasti sudah mati." Tetapi bapak itu berkata, "Kamu bisa berdiri saja di sana, atau kamu bisa membantu mengangkat batu-batu ini." Lalu mendengarkan perkataan itu, beberapa orang ikut menolongnya. Tapi karena seakan-akan tidak ada harapan, beberapa jam setelah itu mereka capek dan menyerah. Akan tetapi bapak itu tidak pernah bisa berhenti memikirkan anaknya. Ia menggali terus-menerus. Setelah jam-jam berlalu, 10 jam, 13 jam, 18 jam. Kemudian ia mendengar suatu suara yang ada di bawah papan yang rubuh. Ia kemudian mengangkat sebagian dari papan itu dan berteriak, "Armando!" Dan dari kegelapan di bawah papan itu terdengar suara yang kecil dan lirih, "Papa." Kemudian bukan hanya suara Armando yang terdengar, tetapi ada suara-suara yang lain, yang dimana berada anak-anak yang selamat dan ikut. Kemudian semua orang yang berada di reruntuhan itu, yang dimana kebanyakan para orang tua murid-murid itu kaget, terkejut dan bersyukur ketika mereka menyaksikan dan mendengarkan teriakan anak-anak mereka. Mujizat, ditemukan 14 anak yang masih hidup. Pada saat Armando sudah selamat, dia membantu untuk menggali dan mengangkat batu-batu sampai teman-temannya semua diselamatkan. Semua orang mendengarnya ketika Armando berkata kepada teman-temannya, "Lihatlah, aku kan sudah bilang bahwa papaku pasti datang untuk menyelamatkan kita." Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar yang dimana kita merasakan bagaimana pesimisnya Abraham ketika ia memandang masa depan keluarganya. Ketika ia berkata kepada Allah, "Ya Tuhan Allah, apakah yang Engkau berikan kepadaku? Karena aku meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Abraham tidak serta-merta langsung percaya dengan janji Allah, dengan apa yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupannya. Tapi pada akhirnya mempercayai selalu apa yang Tuhan katakan. Itulah yang kemudian dilakukan oleh Abraham pada teks kita hari ini. Namun pada akhirnya Abraham kemudian mampu mempercayai apa yang dikatakan oleh Allah. Tetapi selalu akan ada proses-proses yang terjadi. Ada proses di mana kepala yang tunduk dan meragu menjadi kepala yang menatap ke arah bintang-bintang di langit dan kemudian percaya. Mengapa Abraham sempat tertunduk dan meragu kepada Tuhan? Ya, karena ada kebenaran yang dia pahami. Ada kebenaran yang dia ketahui, bahwa bagi seorang Abraham dalam teks renungan kita, bahwa dirinya dan istrinya sudah tidak muda lagi, sedangkan mereka belum dikaruniai anak sebagai pewaris keturunan dari darah daging mereka sendiri.
Kebenaran yang kedua, jika hal itu terus berlanjut dan ketika umur mereka sudah habis, maka Eliezer, seorang hambanya yang berasal dari Damsyik, dialah yang akan menjadi pewaris bagi Abram. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menanggapi apa yang dipahami oleh Abram, kemudian Tuhan mengucapkan rancangan yang sudah Dia rancangkan bagi kehidupan Abram. Meskipun ucapan itu adalah ucapan langsung dari Tuhan, namun Abram belum merasakan rancangan Allah itu sebagai sebuah kebenaran yang nyata. Ia merasa itu hanya janji dari Tuhan. Kemudian pada ayat yang ke-6, hal ini adalah hal yang penting karena di sanalah adanya pertemuan kebenaran versi Abram yang sangat nyata dengan kebenaran versi Tuhan yang hari itu masih berupa sesuatu yang belum nyata. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa menyikapi semua kenyataan hidup kita berdasarkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, apa yang dilihat oleh Tuhan sebagai kebenaran untuk mewujud nyatakan kebenaran janjinya terhadap hidup kita. Menjadi pertanyaan ketika kita bisa menjadi pertanyaan ketika kita belum bisa melihat janji Tuhan, apakah kita akan terus maju atau cukup berhenti sampai di situ? Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat seakan-akan ada sebuah jurang pemisah antara kebenaran kita hari ini dengan kebenaran janji Tuhan bagi kita. Bagaimana sikap Abraham yang telah ditunjukkan kepada Tuhan? Ya, di mana Abram sedang membangun jembatan bagi dirinya untuk terus berjalan menanggapi kebenaran janji Tuhan bagi hidupnya. Oleh sebab itu hari ini kita belajar, kita bukan hanya perlu dalam membangun sikap yang benar, tetapi harus sungguh-sungguh membangun sikap yang benar dalam menghadapi semua kenyataan hidup kita hari ini. Sebab itulah bahan-bahan kita untuk membangun jembatan yang akan membuat kita sampai pada penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat bagaimana kita bersikap dengan kenyataan kita hari ini, di dalam keluarga kita, di dalam jemaat kita, dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Apakah Tuhan akan memperhitungkan itu semua dalam menghadapi kenyataan pahit yang akan kita alami dalam kehidupan kita hari ini sebagai sebuah kebenaran? Seringkali bahan-bahan dalam membangun jembatan antara kebenaran kita dengan kebenaran Allah seakan-akan menjadi malapetaka bagi kita. Kita memandang sebuah malapetaka yang kita anggap selama ini dengan sikap yang benar, sehingga suatu hari kita akan bisa berjumpa dengan indahnya penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Misalnya ketika kita sampai hari ini belum punya pasangan, padahal umur kita sudah lebih 30-35 tahun, ataupun pembangunan gereja kita sampai hari ini belum selesai, ataupun kita merasa malapetaka ketika orang tua kita meninggal, atau kita merasa malapetaka ketika kita belum memiliki keturunan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah hari ini kita boleh memahami bagaimana kasih Allah kepada kita orang percaya. Selalu ada kebenaran di mata Allah menjadi penggenapan janjinya suatu hari nanti. Dan biarlah kebenaran-kebenaran kita, pertanyaan-pertanyaan kita, pergumulan-pergumulan kita
terus kita pertanyakan, menjadi alat komunikasi kita bagi Tuhan yang akan membangun jembatan untuk mencapai kebenaran dan kegenapan janji Allah. Teruslah mengasihi Allah dan teruslah percaya akan janji Allah, karena suatu hari nanti Allah pasti akan menggenapinya. Kita pasti akan beriman ketika kita tahu kapan doa kita dikabulkan. Tetapi sebagai orang percaya, teruslah beriman meskipun tidak tahu kapan waktunya harapan kita Tuhan kabulkan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Hari ini kami diberikan kesempatan bagaimana kami mengasihi Engkau dan bagaimana Engkau mengasihi kami. Kami menyadari realita yang terjadi dalam kehidupan kami tidak selalu seperti apa yang kami bayangkan, apa yang kami rencanakan, apa yang kami pikirkan, dan apa yang kami harapkan. Hari ini ajari kami sungguh-sungguh mampu mengetahui, mengerti, menerima kebenaran Tuhan dan penggenapan janji Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memiliki rancangan dalam kehidupan kami, bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Ajari kami boleh bersabar dan berpikir secara benar dalam menanti rancangan Tuhan. Bapa yang baik, biarlah firman-Mu boleh menguatkan dan mengubahkan hati kami, dan mampukan kami menyampaikan kepada setiap anak-anak-Mu dalam kebaktian minggu ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.